Pengajuan banding atau gugatan di pengadilan pajak. Bagaimana langkah-langkahnya? Berikut dalam video ini akan saya jelaskan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Pertama, tata cara pengajuan banding gugat. Langkah pertama adalah disyaratkan surat banding atau gugatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Kedua, tata caranya adalah surat banding atau gugat dan kelengkapan administrasi diajukan kepada Pengadilan Pajak dengan alamat Jalan Hayamuruk nomor 7 Jakarta Pusat. Ini adalah alamat Pengadilan Pajak di Jakarta. Nomor 3, surat banding atas keputusan yang diterbitkan oleh DJP atau Pemda disampaikan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal keputusan yang dibanding diterima. Ini adalah syarat pengajuan banding adalah 3 bulan sejak tanggal keputusan diterima. Kemudian nomor 4 selanjutnya, surat banding atas keputusan yang diterbitkan oleh Dirjen Bea Cukai (DJBC) disampaikan dalam jangka waktu 60 hari sejak tanggal keputusan yang dibanding diterima. Ini berbeda, DJP 3 bulan, sedangkan dari Bea Cukai adalah 60 hari. Selanjutnya, tata cara pengajuannya. Nomor 5, surat gugat disampaikan dalam jangka waktu 14 hari atas pelaksanaan penagihan. Ini untuk penagihan itu suratnya dibatasi hanya 14 hari. Untuk surat keputusan adalah 30 hari bisa diajukan gugat. Nomor 6, terhadap satu keputusan diajukan satu surat banding dan terhadap satu pelaksanaan penagihan atau keputusan diajukan satu surat gugatan. Kemudian nomor 7, surat banding atau gugatan dapat disampaikan dengan cara melalui ekspedisi tercatat atau pos tercatat atau diantar langsung dan disampaikan melalui loket penerimaan surat di Pengadilan Pajak. Ini langkah-langkahnya akan saya jelaskan di slide berikutnya kalau kita mau menyampaikan di loket penerimaan surat di Pengadilan Pajak. Ini harus proses banding secara biasa. Pertama, yaitu pemohon banding akan menyampaikan surat permohonan banding ini 33 bulan sejak keputusan diterima. Ini diajukan ke Pengadilan Pajak. Kemudian Pengadilan Pajak akan menyampaikan kepada terbanding surat tersebut untuk diminta membuat surat uraian banding. Kemudian surat uraian banding ini disampaikan ke Pengadilan Pajak. Kemudian Pengadilan Pajak akan menyampaikan kopi surat tadi kepada pemohon banding. Kemudian pemohon banding akan diminta surat bantahan. Surat bantahan ini diberikan lagi ke Pengadilan Pajak. Kemudian Pengadilan Pajak menyerahkan kepada terbanding salin tersebut. Selanjutnya, Pengadilan Pajak, Ketua Pengadilan Pajak menunjuk majelis dan mulai bersidang 6 bulan sejak diterimanya surat banding. Dan putusan harus diselesaikan dalam waktu 12 bulan sejak berkas diterima. Jadi dalam setahun ini sudah harus ada putusan. Kemudian putusan ini, jika sudah ada putusan, maka salinan ini akan dikirim ke pemohon banding maupun terbanding. Kemudian akan pelaksanaan putusannya juga akan dilaksanakan yaitu 30 hari sejak putusan diterima. Ini untuk arus proses banding secara biasa. Kemudian kita lihat arus proses gugatan acara biasa. Ini penggugat
membuat surat permohonan gugatan ke pengadilan pajak, kemudian pengadilan pajak akan menyampaikan kepada tergugat untuk meminta surat tanggapan. Kemudian surat tanggapan tersebut akan diserahkan ke pengadilan pajak akan menyerahkan kepada pemohon penggugat salinannya, kemudian diminta untuk membuat surat bantahan. Surat bantahan ini akan disampaikan lagi kepada tergugat salinannya, kemudian pengadilan pajak akan menunjuk majelis dan mulai bersidang 3 bulan sejak diterimanya surat gugatan dan putusan dalam jangka waktu 6 bulan sejak berkas diterima. Ini lebih cepat kalau gugatan daripada proses banding acara biasa. Kemudian putusan ini salinannya akan dikirim ke penggugat, demikian juga kepada tergugat. Kemudian putusan harus dilaksanakan 30 hari sejak diterimanya salinan putusan tersebut. Kemudian selanjutnya akan saya jelaskan checklist kelengkapan administrasi banding atau gugatan. Ini rangkap yang pertama isinya adalah nanti semua ini harus rangkap 2 semua diserahkan kepada pengadilan pajak. Rangkap pertama isinya daftar isian permohonan banding atau gugatan. Ini bisa diunduh di sekretaris pengadilan pajak .kemenq.co.id. Kemudian asli surat permohonan banding atau gugatan ini disampaikan. Kemudian lampirannya fotokopi keputusan keberatan atau surat yang digugat ini dilampirkan. Kemudian lampiran berikutnya fotokopi surat keberatan waktu kita melakukan proses keberatan dulu dilampirkan. Kemudian fotokopi SKP, ini surat ketetapan pajak yang dulu kita melakukan keberatan dilampirkan. Selanjutnya soft copy file extension PDF, itu file-file yang di atas tadi semua di copy di PDF, kemudian dilampirkan, dan surat asli permohonan banding dalam file Microsoft Word. Untuk surat permohonan banding atau gugat ini bisa di flashdisk atau dimasukkan di disket, atau sekarang mungkin flashdisk lebih gampang. Kemudian di rangkap 2-nya ini lampiran yang harus dilampirkan adalah fotokopi surat permohonan banding atau gugatan, fotokopi keputusan keberatan atau surat yang digugat, kemudian fotokopi surat keberatan, fotokopi surat ketetapan pajak, kemudian pastikan urutan berkas sesuai dengan urutan yang di atas. Ini kira-kira lampiran yang dilampirkan dalam permohonan banding atau gugatan. Kemudian proses layanan pengajuan banding dan gugatan. Pertama, unduh formulir di www.setpp.kemenq.co.id/pengumuman. Ini bisa kita lihat di sana. Kemudian, nomor 2, isi formulir secara lengkap dan benar dan dikirim melalui surat elektronik ke alamat loket A banding gugatan di kemenq.co.id. Subjek dan isi surat sesuai ketentuan. Ini di slide berikutnya akan saya jelaskan. Formulir dikirim 2 hari kerja sebelum kedatangan. Jadi 2 hari kerja sebelum rencana kita kedatangan, pada saat itulah kita kirim surat atau email untuk permintaan nomor antrian. Kemudian formulir isian diunduh di www.setpp.kemenq.co.id pengumuman. Isinya seperti ini. Ini kita isi nomor urut sesuai permohonan yang kita ajukan, bisa 1, 2, 3, atau selanjutnya bisa ditambahkan. Terus nama pemohon, PT-nya, NPWP,
nomor surat permohonan, tanggal surat, ini bisa diisi banding atau gugat, nomor SKP yang kita ajukan banding, kemudian tanggalnya, kemudian diisi juga keputusan keberatan, waktu dulu kita proses keberatan, diisi di sini nomornya, tanggal keputusannya. Ini pada saat kita sudah mendapat nomor loket, ini akan dibawa file ini ke pengadilan pajak. Selanjutnya, ini isi suratnya atau judul email kita, yaitu kita kirim kepada loket A, banding gugatan kemenku.go.id. Ini subjeknya harus seperti ini sesuai aturan, yaitu daftar banding, terus tanggal dan bulan setahun, kemudian nama perusahaan yang melakukan permohonan. Ini formatnya harus seperti ini. Isi suratnya yaitu, yang terhormat Ketua Pengadilan Pajak di Jakarta, dengan hormat bersama surat ini perkenankan kami nama, misal PT XYZ, NPWP-nya diisi, nomor telepon diisi, keperluan mendapatkan antrian loket surat pada, ini diisi hari kapan kita mau datang dan tanggalnya. Ini 2 hari sebelum kita mendapat antrian, itulah hari kita mengirim surat ini. Ini format sesuai dengan aturan yang ada di permohonan banding atau gugatan ini. Kemudian 1 hari sebelumnya cek di www.setpp.kemenku.go.id pengumuman. Di situ akan tertera list permohonan kita apakah diterima atau tidak ada. Atau biasanya juga email kita ini akan dibalas oleh mereka. Jika dalam daftar ternyata permohonan kita ada, kita bawa ke loket formulir tadi. Jika memang tidak ada dalam daftar, kita bisa kirim berkas. Jika dokumennya kita anggap sudah lengkap, bisa kita melakukan pengiriman melalui pos atau ekspedisi. Namun, jika kita tidak yakin ingin kembali mendaftar di loket pengadilan pajak, bisa melakukan atau daftar kembali sesuai urutan yang kami jelaskan seperti di atas tadi.